Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. Para akhwat, para muslimat dan para ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal yang sangat kita syukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yaitu nikmat mendapatkan iman. Nikmat ketika kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan nikmat ketika kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah, yaitu di atas ilmu. Oleh karena itu penting sekali bagi wanita, ya, bagi wanita untuk menambah ilmu syar'i, menuntut ilmu agama. Dan di dalam kajian ini insya Allah kita akan membahas sebuah judul atau tema, yang mana judul ini merupakan awal dari rangkaian kajian yang insya Allah nanti akan kita adakan. Semoga saja bisa rutin setiap pekan atau minimal sebulan 2 kali, yang mana tema kajian pada pertama ini yaitu tentang fadilah menuntut ilmu bagi wanita. Karena sebagaimana kita tahu bahwasanya di sana banyak sekali fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak dalil. Lebih dari bisa dibilang 50 dalil yang menjelaskan tentang fadilah menuntut ilmu bagi kaum muslimin. Nah, sayangnya banyak dari sebagian orang atau sebagian besar orang menganggap, terutama wanita, menganggap bahwasanya fadilah-fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terkait dengan menuntut ilmu, kebanyakan dari mereka menganggap itu adalah fadilah hanya laki-laki saja, Ustaz. Dan tentu tidak demikian. Karena syariat Islam itu datang untuk laki-laki dan juga perempuan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, sehingga syariat-syariat yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan, baik itu berupa amalan ibadah yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah, serta fadail, serta fadilah-fadilah dan juga keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka itu juga mencakup para kaum wanita. Dan banyak sekali fadilah yang apabila kita mau membuka buku-buku para ulama yang membahas tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan tentang kajian, keutamaan tentang mencari ilmu syar'i, banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama. Yang mana insya Allah pada kesempatan kajian ini akan Ana sebutkan beberapa saja yang mungkin Ana kaitkan atau saya kaitkan dan identik khusus bagi wanita. Dan ini Ana harapkan kepada para muslimat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa dicatat atau disimak dengan baik, ya. Kalau bisa dicatat, yang insya Allah pada kesempatan atau kajian di pekan berikutnya insya Allah akan ada evaluasi, dan mungkin bagi yang mau menjawab atau ada kuis dan sejenisnya, insya Allah ada hadiahnya. Baik, para muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita adalah fadilah menuntut ilmu bagi wanita. Ya, menuntut ilmu bagi wanita itu sangat penting. Dan kita tahu bahwasanya kaum wanita itu bisa dibilang mendominasi, bisa dibilang hampir 60% dari umat Islam itu didominasi oleh kaum wanita.
Oleh karena itu, penting bagi wanita untuk menambah ilmu dan juga menuntut ilmu agama agar tegak agamanya, agar ia bisa beribadah dengan baik. Nah, di sini ada banyak sekali fadilah-fadilah yang disebutkan oleh para ulama. Yang paling utama dan yang paling pertama, bahwasanya menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban setiap muslimah. Jadi perlu dipahami. Ya, poin pertama yang akan kita bahas, bahwasanya menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban bagi setiap muslimah. Mengapa? Karena wanita itu juga mukallaf seperti laki-laki. Sehingga bagi setiap wanita wajib untuk menuntut ilmu atau untuk mencari ilmu yang terkait dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh syariat atasnya. Oleh karena itu kita tahu dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu faridah, yaitu kewajiban. Dan apabila kita artikan faridah itu adalah kewajiban, ada yang disebut dengan faridah atau wajib aini dan ada yang disebut dengan wajib kifai. Ya, wajib aini yaitu yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Adapun wajib kifai yaitu diwajibkan kepada sebagian saja. Yang penting ada yang melakukannya. Nah, terkait dengan menuntut ilmu yang hukumnya adalah fardu aini, itu adalah menuntut ilmu agama yang terkait dengan pokok-pokok ajaran Islam. Wajib bagi setiap muslimah untuk mengetahui tentang akidah, yaitu inti dan juga keyakinan dari ahlu sunnati wal jamaah. Dia wajib mencari ilmu dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah esa Allah Subhanahu terkait dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Dia juga harus tahu hal-hal yang bisa menjatuhkannya ke dalam kesyirikan. Wanita juga harus tahu apa itu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan asma Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi sifat Allah dan apa yang merupakan tidak disifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Begitu juga terkait dengan amalia, terkait dengan amalan-amalan ibadah setiap wanita, terutama terkait dengan sholatnya. Sangat disayangkan banyak sekali dari kaum muslimah, dari ummahat, ya, yang belum tahu dengan pasti hukum-hukum yang terkait dengan sholat. Berapa banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap ustadz misalnya terkait tentang haid. Padahal ilmu tentang haid ini adalah ilmu dasar yang harus diketahui oleh setiap muslimah. Maka bayangkan seandainya wanita, dia tidak tahu kapan akhir haidnya atau kapan awal haidnya. Karena itu berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan kapan dia harus berhenti melakukan sholat, kapan dia harus memulai melakukan sholat. Dan banyak sekali, ya banyak sekali sangat disayangkan dari kaum wanita atau bahkan lebih spesifik adalah muslimah yang ia tidak mengetahui hukum-hukum dasar terkait dengan haid ini. Terutama umahat, ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu yang sudah memiliki anak wanita. Tentu seorang ibu dia pun harus mengajarkan kepada anaknya. Maka apabila sang orang tua atau sang ibu saja dia masih abu-abu atau bisa dibilang masih belum paham terkait dengan hukum-hukum haid, nifas dan juga sholat serta puasa, maka bagaimana dia bisa mengajarkan kepada anaknya? Bagaimana anaknya bisa tahu terkait dengan hukum ini? Sehingga kemudian anaknya pun tidak tahu hukumnya, dia sampai dewasa, lalu kemudian dia punya anak lagi, begitu seterusnya. Jadi ini merupakan kewajiban bagi orang tua, yang mana terutama di sini adalah ibu-ibu ya ummahat kepada kaum muslimah, maka belajarlah yang menjadi kewajiban terkait dengan hukum ibadah, terkhusus dengan wanita. Dan yang paling banyak itu terkait dengan haid dan nifas. Nah, hal selanjutnya yaitu bahwasanya kita, terutama dari kaum wanita atau muslimah, itu setiap hari kita itu dituntut untuk menambah ilmu agama. Menambah ilmu agama. Kita dalam sehari mungkin yang biasa kita pikirkan adalah apakah anak
Apakah saya hari ini bisa mendapat harta atau tidak? Apakah saya hari ini bisa mendapatkan uang yang bertambah atau tidak? Padahal sejatinya kita dituntut dalam satu hari itu tiga hal. Sebagaimana kalau kita semua insya Allah sudah hafal doa yang dibaca pada pagi petang, ya doa yang dibaca pada pagi hari yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tatkala pagi hari itu berdoa yang mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap dari kita insya Allah hafal doa ini. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rizki yang baik. Dan rizki yang baik adalah rizki yang halal. Wa amalan mutaqabbala, dan juga suatu amalan yang diterima, yaitu ibadah yang kita lakukan dalam satu hari ini. Kita sholat, kita bersedekah, kita berbakti kepada orang tua, atau sebaliknya, ya kita melakukan perbuatan yang tidak baik dan sejenisnya. Maka tiga hal ini, yaitu ilmu agama, rizki yang halal, dan juga amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga hal ini adalah tuntutan kita dalam satu hari. Maksudnya apa? Ketika kita mau tidur atau ketika kita sudah malam misalnya, maka kita harus muhasabah, muhasabah diri. Sudahkah dalam satu hari ini saya mendapatkan tiga tuntutan ini? Ya, berupa ilmu yang bermanfaat, berupa rizki yang halal, dan juga berupa amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayang, kebanyakan dari kita lebih fokus kepada apa? Kepada harta. Kita menghitung-hitung keuntungan kita pada pagi hari ini. Pada hari ini misalnya kerja dari pagi sampai malam, rugi atau tidak. Tapi kita lupa dua hal. Dua hal tuntutan dalam hidup kita, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ketiga ini yang paling ditekankan adalah apa? Yaitu ilmu yang bermanfaat. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan atau mengetahui harta yang halal kecuali dengan ilmu. Sama halnya kita tidak mungkin amalan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kita menjadi amalan yang makbul, bernilai pahala kecuali dengan apa? Kecuali dengan ilmu syar'i. Sehingga tuntutan ilmu agama itu adalah tuntutan yang sangat penting setiap hari. Yang sangat penting setiap hari. Kita kalau bisa menjadwal setiap hari, misalnya mendengarkan kajian Ustadz Fulan datang ke masjid ini mengkaji tafsir gitu misalnya, lalu pergi ke misalnya kajian khusus umahat di rumah siapa gitu misalnya, atau kalau nggak gitu mendengarkan kajian, maka kita harus memiliki agenda setiap hari, terutama muslimah, yang mana agenda tersebut memfokuskan untuk menambah ilmu kita di hari tersebut. Oleh karena itu dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya setiap manusia annasu ahwaju ilal ilmi minhum ila ta'ami wasyarab. Kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya setiap manusia itu lebih membutuhkan kepada ilmu agama, lebih membutuhkan kepada ilmu syar'i, melebihi kebutuhan mereka untuk makan dan minum. Mengapa? Kata beliau, li'anna ta'ama wasyarab yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Kita butuh makan sehari paling cuma satu kali atau dua kali. Paling banyak juga mungkin tiga kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi fi kulli waktin, kata beliau. Sedangkan ilmu agama atau ilmu syar'i kita membutuhkannya setiap saat. Setiap nafas kita, setiap waktu yang kita lalui, kita membutuhkan kepada ilmu agama. Karena yang kita lalui setiap hari, yaitu tujuan kita menambah tabungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah tabungan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap detik di hidup kita itu sangat berharga. Poin keempat yang eh, masuk dalam pembahasan wajibnya setiap muslimah untuk menuntut ilmu adalah bahwasanya menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu itu adalah amalan sunnah yang paling utama. Jadi amalan ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah.
Nah, dari sunnah-sunnah tersebut secara jenisnya, secara umum, maka yang paling utama dan paling besar pahalanya dikatakan oleh para ulama adalah menuntut ilmu syar'i, ya, menuntut ilmu agama. Oleh karena itu para ulama itu sampai menyatakan, apabila aku di malam hari membaca satu hadis saja atau membaca satu ayat, lalu kemudian ayat itu saya baca tafsirnya atau saya baca penjelasannya dan menambah ilmu, maka apa kata para ulama, itu lebih aku sukai daripada melakukan ibadah sholat malam semalam suntuk. Jadi dari habis Isya sampai subuh, menjelang subuh melakukan sholat malam. Ya, para ulama lebih suka mana? Lebih suka membaca satu hadis, membuka satu ayat, membuka Al-Quran, membuka tafsir, mempelajari ilmu. Oleh karena itu, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya para ulama itu sepakat, ya sepakat, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu syar'i itu lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah puasa atau sholat yang mana hukumnya sunnah. Bukan berarti kita tinggalkan, tidak. Akan tetapi apabila kita memiliki waktu yang panjang, ya sebagai seorang muslim kita harus membagi waktu kita. Kita ada waktu untuk menambah ilmu, ada waktu untuk mengamalkan ilmu yang merupakan bentuk dari yaitu bentuknya berupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menuntut ilmu hukumnya adalah wajib ain apabila yang berkaitan dengan fardu, ya berkaitan dengan ilmu-ilmu inti seperti rukun Islam, seperti rukun iman, maka ini wajib bagi setiap muslim mengetahui ilmunya, ya mengetahui pokok-pokok ajaran yang diwajibkan kepadanya, wajib bagi setiap muslimah. Dan apabila dinyatakan bahwasanya hukum menuntut ilmu adalah sunnah, maka itu adalah amalan ibadah sunnah yang paling utama. Toyib, di sini mungkin ada dua hal yang ingin saya tekankan dan mungkin sebagai bentuk peringatan, ya, nasihat tanbih bagi para umahat sekalian. Yang pertama yaitu sebagian besar para umahat itu menganggap bahwasannya menuntut ilmu hanya sebatas, tolong diperhatikan, hanya sebatas ngaji atau hanya sebatas membaca Al-Quran atau ikut kaji, ikut tahsin misalnya, ikut halakoh tahsin atau tajwid Al-Quran atau setoran dan sejenisnya. Sehingga dalam satu minggu misalnya kegiatan dia itu dihabiskan hanya sekedar untuk apa? Untuk ikut halakoh tajwid, untuk halakoh tahsin, akan tetapi dia tidak mengikuti kajian-kajian ilmu. Alasannya Pak Ustadz, berat kalau kajian ilmu, apalagi kajian tauhid, ya. Kajian tauhid dan akidah itu bisa dibilang kajian paling sepi dihadiri oleh ibu-ibu, ya. Padahal itu adalah kajian yang sangat penting, merupakan pokok dan inti dari ajaran agama Islam. Sehingga di sini yang perlu saya luruskan bahwasannya menuntut ilmu itu bukan hanya kajian tahsin, bukan hanya mengikuti kajian tajwid atau menghafal Al-Quran seminggu full, lalu kemudian setor sehingga dia setahun kerjaannya cuma urusan dengan Al-Quran saja, tidak. Tapi yang paling penting adalah memahami inti dan ajaran Al-Quran serta mengamalkannya. Kita tidak dituntut di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Kita tidak diwajibkan untuk menghafal Al-Quran secara penuh. Kita disunahkan, barang siapa yang bisa menghafalkannya, maka mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan ditinggikan. Akan tetapi, perhatikan, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Quran. Oleh karena itu, menghadiri kajian-kajian yang mana di sana dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, kajian yang membahas tentang ibadah amalan kita, kajian yang membahas tentang misalnya fikih wanita, itu insya Allah lebih besar, lebih utama, ya apabila bertabrakan jadwalnya gitu, misalnya Ustadz tabrakan dengan jadwal ana, jadwal kajian tahsin, jadwal setoran dan seterusnya, tidak. Yang paling utama adalah menghadiri kajian-kajian ilmu yang membahas tentang sabda Allah dan juga sabda Rasulullah SAW dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Karena Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyadabbaru ayatihi, agar mereka para manusia mentadaburi ayatnya, yaitu memahami isinya lalu mengamalkannya. Tidak hanya sekedar diucapkan di lisan, tidak hanya sekedar buat hiasan
bibir saja tidak. Akan tetapi Al-Quran ini yang paling penting adalah dibaca, dipahami, ditadaburi dalam hati, lalu kemudian diamalkan sebagai bentuk pengamalan Al-Quran. Oleh karena itu di dalam suatu hadis Rasulullah SAW menyatakan yang dinamakan dengan ahlul Quran humul ladzina ya'maluna bihi, yaitu mereka yang mengamalkan Al-Quran, bukan sekedar membacanya saja. Bahkan para ibu-ibu yang semoga dirahmati dan para umahat serta muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang hanya perhatian kepada tajwid atau perhatian kepada tahsin Al-Quran atau menghafalkannya tanpa mau mentadaburi maknanya. Ada ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ya mereka nanti ibaratnya mirip dengan orang-orang Khawarij, yaitu orang-orang kelompok yang menyimpang. Ada di sana dinamakan dengan kelompok Khawarij. Mereka yang dijadikan ciri khas inti mereka adalah membaca Al-Quran saja, tapi Al-Qurannya hanya berhenti di tenggorokan, hanya berhenti di sini, di bibir, tidak masuk ke dalam hati mereka, karena mereka tidak mempelajari kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, perlu yang diluruskan di dalam pemahaman para ibu-ibu, bahwasanya yang dimaksud dengan menuntut ilmu dan mengkaji, yaitu tidak hanya membaca Al-Quran saja, ya kan, tetapi memahami isinya, mengkaji dengan ustadz atau membaca tafsirnya atau membaca terkait dengan akidah, ya. Bahkan para sahabat dahulu, cara mereka dalam mempelajari Al-Quran adalah mempelajari kandungannya dulu, baru mempelajari Al-Qurannya. Kanu yata'allamuna al-imana wal ilma qabla Al-Quran. Jadi mereka mempelajari iman kandungannya, yaitu ilmu akidah atau ilmu terkait dengan tauhid, sebelum mereka mempelajari tentang eh, Al-Quran. Insya Allah nanti pembahasan ini akan ada di kajian-kajian selanjutnya. Hal kedua yang mungkin perlu kita luruskan di sini juga, yang dimaksud di dengan ilmu agama atau ilmu syar'i itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya kita tahu bahwasanya di sana ada kajian-kajian yang berlabel agama tapi tidak bermanfaat. Isinya apa? Isinya berupa canda tawa. Isinya udah mirip stand up komedi, ya. Tidak dibahas di dalamnya qala Allah wala qala rasuluhu, tidak dibahas di dalamnya firman Allah, tidak membahas tentang hukum tertentu dan sejenisnya. Malah di dalamnya isinya, ya, itu tadi banyak candaan, banyak tawa, tapi namanya adalah pengajian. Nah, ini bukan termasuk majelis ilmu dan tidak boleh didatangi. Sehingga kita, terutama kepada kaum muslimah, ketika menuntut ilmu atau ketika ingin hadir di kajian, maka pilihlah kajian yang benar. Kajian yang di dalamnya dibahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kajian canda tawa, bukan kajian yang isinya juga ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Taib. Itu adalah fadilah yang pertama, yaitu bahwasanya ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap manusia, serta wanita yang menuntut ilmu agama, maka dia telah memiliki atau mengamalkan dengan amalan sunnah yang paling utama. Taib. Yang kedua, fadilah yang kedua, bahwasanya wanita yang belajar agama akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang sangat agung. Mengapa? Karena wanita terancam paling banyak masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW yang menyatakannya, ya. Jadi penduduk neraka terbanyak itu dari golongan wanita. Sehingga sebagai seorang wanita harus waspada dan wanti-wanti. Perhatikan tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara." Aku telah melihat, ini tatkala perjalanan Isra Mi'raj, aku melihat penduduk ahli surga itu paling banyak adalah orang-orang fakir. Wattala'tu finnar, kemudian aku melihat neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Nauzubillahi min dzalik. Ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para wanita. Ya, aku melihat neraka, ternyata paling banyak penduduknya itu adalah para wanita. Jadi sejak sekarang kalau bisa para wanita itu wanti-wanti.
jangan sampai termasuk penduduk neraka. Ya. Anggap aja mungkin dari 10 manusia, maka mungkin lebih dari setengahnya adalah golongan wanita yang masuk neraka. Maka sebagai seorang wanita harus hati-hati, harus takut. Ya Allah, jangan sampai saya nanti masuk neraka. Maka caranya dengan apa? Yaitu dengan memperbanyak amal ibadah, dengan berhati-hati menjauhi amalan-amalan yang bisa menjatuhkan seorang wanita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mungkin bisa tahu halal tersebut kecuali dengan apa? Dengan menuntut ilmu agama. Bahkan menuntut ilmu agama itu jalan pintas menuju surga. Jalan pintas menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Alhamdulillah. Jadi ada jalan keluar, ya. Wanita terancam paling banyak masuk surga, akan tetapi syariat memberikan jalan keluar dengan apa? Yaitu dengan ilmu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana di jalan tersebut dia menuntut ilmu agama. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ini Rasulullah yang berjanji, bukan saya. Bukan ustadz, bukan da'i, bukan siapapun. Tapi Rasulullah yang berjanji. Sahhalallahu lahu. Jadi Allah akan mudahkan baginya suatu jalan untuk menuju surga. Ya, jalan untuk menuju surga. Karena jalan menuntut ilmu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan pintas, jalan yang lurus. Kita berkelok-kelok mencari surga Allah Subhanahu wa taala bersusah payah. Huffatun nari bisyahawat wa huffatul jannati bil makarih. Jalan syahwat Allah Subhanahu wa taala, jalan neraka itu penuh dengan syahwat, mudah. Wa huffatul jannatu bil makarih. Untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu susah sekali. Ya. Jalannya berkelok-kelok, tapi bagi yang sudah tahu, bagi yang sudah paham, bagi yang memiliki ilmu, terutama wanita yang tadi terancam paling banyak masuk surga, maka ini merupakan jalan pintas, sebuah peta tercepat, ya, yang mudah ditempuh oleh seorang wanita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bekal ilmu agama, seorang wanita bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Di hadis lain Rasulullah SAW pernah memberikan pelajaran kepada para wanita. Beliau bersabda, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aktsaru ahli nar." Wahai para kaum wanita, wahai golongan wanita, ayo banyak-banyak bersedekah. Karena aku melihat bahwasanya paling banyak penduduk surga itu dari kalian, penduduk neraka, maaf, dari banyak penduduk neraka itu adalah kalian, wahai golongan wanita. Maka para sahabat wanita, para sahabiat yang saat itu dikabari oleh Rasulullah SAW demikian, mereka pun takut. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kulna wa bima ya Rasulullah? Mengapa wahai Rasulullah? Kok bisa kami ini para wanita paling banyak penduduk neraka?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir." Karena kalian wahai wanita itu banyak, ya, melaknat, anaknya salah dikit mengucapkan ucapan yang, ya, bukan kotor, ya, istilahnya ucapan yang bisa dibilang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan-ucapan yang tidak layak, ya. Jadi ya, bisa dibilang eh, banyak dari wanita, ya, karena main perasaan dikit aja mungkin suaminya salah, mudah minta cerai. Tidak dituruti, misalnya minta beli bakso tapi tidak dibawakan ketika pulang, ya pulang-pulang malah diminta cerai. Nah, hal ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Watakfurnal ashir, dan kalian mengkufuri suami kalian, ya, ketika misalnya dalam keadaan lapang, misalnya suaminya dipuji-puji, tapi sudah dalam keadaan susah lupa semua jasa suaminya. Dan ini adalah tabiatnya wanita, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu jalan keluarnya dengan apa? Dengan menuntut ilmu agama. Seorang wanita yang apabila dia memiliki ilmu agama, insya Allah akan semakin paham terhadap agama.
semakin paham betapa besar kedudukan seorang suami di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyebutkan, ya, apabila seandainya aku boleh menyuruh wanita untuk sujud, maka aku pasti akan suruh wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan besarnya kedudukan suami. Akan tetapi banyak wanita tidak paham terhadap hal ini. Karena apa? Mereka tidak memiliki ilmu. Mereka tidak menuntut ilmu agama. Mereka tidak tahu bahwasanya perintah taat kepada suami selama dalam kebaikan itu adalah tuntutan dan juga perintah Allah serta perintah Rasulnya. Makanya di dalam hadis ini tadi Rasulullah SAW melanjutkan, "Ma ra'aitu minna kisati aklin wa din adhaba lilubir rajulil hazim min ihdakunna." Jadi wanita ini bisa dibilang eh, karena kurang akal dan juga ilmunya. Ya, kurang akal dan juga ilmunya serta agamanya. Mengapa? Ya karena banyak dari wanita tidak paham terkait dengan ibadah, tidak paham terkait dengan ilmu. Ditambah lagi wanita yang fisiknya mungkin lebih lemah daripada laki-laki. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar, yaitu dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Wahai para wanita, selamatkanlah diri kalian dari neraka, ya. Jangan sampai kita menyesal, ya, terutama para wanita nanti menyesal di hari kiamat. Ya Allah, mengapa dulu saya tidak belajar? Ya Allah, kok saya tidak tahu? Kalau cuma mengucapkan subhanallah, subhanallah saja, maka saya akan mendapatkan kebun di surga. Ya Allah, kok saya tidak tahu bahwasanya amalan ini adalah perbuatan yang paling, ini adalah perbuatan dosa besar dan sejenisnya. Banyak sekali, ya, kemungkaran-kemungkaran yang mungkin bagi wanita dianggap remeh. Maka di sini pentingnya bagi setiap wanita untuk menyelamatkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Fadilah yang ketiga, Fadilah yang ketiga yaitu menuntut ilmu agama bisa mengangkat derajat wanita dan memuliakannya di dunia dan juga di akhirat. Jadi derajatnya akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Dan ini bisa para muslimat perhatikan, ya. Seorang wanita yang dia memiliki ilmu atau bisa di dalam tanda kutip ustazah misalnya, tentu kedudukannya lebih mulia, lebih dihormati daripada siapa? Daripada seorang wanita yang mungkin dia anak pejabat, seorang artis, kaya raya dan sejenisnya. Perlakuan manusia itu berbeda kepada orang yang berilmu, kepada wanita yang memiliki ilmu, ya, kepada wanita yang memiliki ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan tidak sama derajat wanita yang berilmu dan yang tidak berilmu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, tidak sama derajatnya. Orang yang berilmu derajatnya lebih besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat wanita yang berilmu seperti derajatnya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat, ya bahkan di dunia, derajat mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang tinggi. Dan bahkan seorang wanita selain dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang mukminah, ketika dia memiliki ilmu, maka derajatnya juga akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita mukminah yang beriman, siapa dari di antara kita yang tidak beriman kepada Allah? Kita semua insya Allah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Akan tetapi tidak dari kita semua memiliki ilmu. Sehingga bagi yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, angkatlah derajat Anda dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Dinyatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ahlu tafsir, beliau menyatakan yakni fit thawabi fil akhirah wa fil karamati fid dunya. Diangkat derajatnya dengan diberikan pahala yang melimpah di akhirat nanti serta diberikan karomah, diberikan kemuliaan di dunia. Fayarfa'ul mu'mina ala man laisa bimu'min. Allah akan mengangkat derajat orang yang imannya tinggi
atau orang yang beriman di atas derajatnya orang yang tidak beriman, orang yang lemah imannya misalnya. Dan juga wal alima ala man laisa bi alimin. Dan Allah akan mengangkat juga derajat orang yang ia berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Maka seorang wanita apabila dia ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala selain dengan iman, ya selain dengan iman yaitu dengan ilmu. Ada suatu kisah yaitu di zaman para tabi'in dulu kalau nggak salah, suatu ketika seorang khalifah Sulaiman ibnu Abdul Malik itu melewati sebuah masjid ingin sholat di dalamnya. Lalu dia melihat sekumpulan manusia, ya, sekumpulan orang mereka berkumpul di halakohnya salah satu seorang tabi'in, saya lupa namanya. Dan tabi'in ini adalah seorang budak hitam, bayangkan. Jadi ada seorang pemimpin negara nih, ibaratnya kayak presiden, bahkan lebih dari presiden ya. Khalifah itu eh, dia menjadi pemimpin berbagai wilayah. Jadi khalifah kaum muslimin saat itu adalah wilayah pemimpin tertinggi dari seluruh umat Islam di dunia. Itu khalifah. Nah, dia waktu sholat ya melihat sekumpulan orang berkumpul di tengahnya seorang budak hitam yang mana dia adalah seorang ulama. Lalu selesai sholat, sang khalifah ini pun duduk. Tidak ada kursi khusus untuk khalifah. Ayo khalifah sini gantikan saya ya untuk mengisi kajian. Tidak bisa, tidak mungkin karena khalifah nggak punya ilmu. Sang khalifah duduk bersimpuh, ya, duduk bersimpuh di hadapan sang budak hitam ini. Maka tatkala kajian selesai, apa kata khalifah? Ia berkata kepada anaknya, wahai anak-anakku, muliakanlah diri kalian bukan dengan harta yang kita punya atau derajat yang kita punya, tidak. Tapi dengan ilmu seperti budak ini. Ya, lihat bagaimana aku sebagai khalifah duduk bersimpuh di hadapannya sang budak ini. Aku apa namanya eh, merasa rendah di hadapan budak ini. Maka demikian juga dengan wanita. Ya, demikian juga dengan wanita. Orang-orang dari orang-orang mungkin merendahkan derajat wanita, ya, apalagi dari agama-agama yang non-Islam. Ya, derajat wanita tuh apabila kita buka secara sejarah dahulu, wanita derajatnya sangat direndahkan, terutama dari agama-agama yang bukan Islam, ya, terutama agama seperti agama Yahudi misalnya. Wanita tidak memiliki hak, ya. Wanita bahkan ketika haid harus dikeluarkan dari rumah. Nah, ini banyak di cerita-cerita agama-agama terdahulu. Akan tetapi agama Islam memuliakan wanita, memuliakan wanita. Tidak ada agama yang lebih memuliakan wanita kecuali Islam. Sehingga palsu sebenarnya propaganda barat yang menyatakan persamaan gender atau feminisme dan sejenisnya, tidak. Itu malah memperbudak wanita, menjatuhkan harkat dan martabat wanita, memaksa wanita untuk sama dengan laki-laki, padahal dari segi fisik saja tidak sama, dari segi kekuatan tidak sama. Oleh karena itu Islam memuliakan wanita. Salah satu bentuk pemuliaan wanita terhadap Islam, bentuk memuliakan Islam terhadap wanita yaitu dengan ilmu agama. Dan juga wanita yang memiliki ilmu lebih mulia daripada orang yang banyak ibadahnya. Ya, kalau misalnya di antara kumpulan ummahat atau muslimat, kelihatan ada orang yang Masya Allah taat agama, selalu dia membaca Al-Quran dan sejenisnya. Akan tetapi dia tidak memiliki ilmu. Maka eh, sang wanita yang memiliki ilmu lebih utama daripada dia. Dan ini adalah syahadah dan juga persaksian dari Rasulullah SAW. Fadlul alimi alal abid kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kemuliaan dan keutamaan seorang yang berilmu itu seperti malam bulan purnama. Jadi seperti bulan di bulan purnama yang sangat besar, terang benderang, bulat, ya, yang mana kita bisa melihat dengan jelas dan indah. Dibandingkan dengan apa kata beliau? Dibandingkan dengan bintang-bintang. Maksudnya apa? Karena dengan ilmu seorang wanita dia bisa melakukan suatu amalan ibadah yang singkat, ringan, tapi dengan pahala yang sangat banyak. Berbeda dengan ahli ibadah. Dia beribadah karena apabila tidak memiliki ilmunya, maka dia beribadah dengan capek, dengan banyak, bersedekah yang banyak atau bagaimana. Tapi karena mungkin dia tahu mana
ibadah yang lebih utama, kapan harus beribadah di waktu yang banyak pahalanya dan sejenisnya, maka pahalanya mungkin yang didapat tidak banyak. Ya, dan inilah keutamaan dari wanita yang berilmu. Toib. Fadilah yang selanjutnya, dan mungkin ini sebelum yang terakhir, yaitu wanita yang memiliki ilmu akan memiliki amal jariah hingga hari kiamat kelak. Saya ulang bahwasanya wanita yang memiliki ilmu akan memiliki amal jariah hingga hari kiamat kelak. Sehingga ini eh, sangat dianjurkan kepada para umahat atau ibu-ibu yang sudah memiliki anak ya, yang sudah memiliki anak, yang meskipun dengan kesibukan Anda sebagai ibu rumah tangga, kesibukan Anda mengurus rumah dan suami, jangan jadikan itu adalah alasan untuk tidak menambah ilmu, tidak ikut kajian atau tidak membaca firman Allah juga menambahkan ilmu intinya. Ya, tidak menambah ilmu agama. Tidak, malah ini harusnya menjadi pemacu Anda untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Mengapa? Karena beberapa hal berikut. Yang pertama, bahwasannya saat seorang wanita atau saat seorang muslimah ia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, anggap saja Al-Fatihah, ya mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kecil. Dan ini juga merupakan fadilah besar bagi guru-guru TK kepada muslimat yang mana kebanyakan kan eh, akhwat-akhwat itu mengajar di TK atau mengajar di SD, mengajar anak-anak kecil ya. Jadi pahalanya sangat besar itu. Karena saat ia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, mengajarkan tata cara sholat, mengajarkan puasa yang benar, berwudu yang benar, mengajarkan lafaz-lafaz adzan, mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak didiknya atau kepada muslimah yang lainnya, maka ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan pahalanya mengalir. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala semisal yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, semisal pahala yang dilakukan oleh eh, orang tersebut atau anak tersebut. Maka di sini sebuah anjuran kepada para guru agama, kepada para ustadzah-ustadzah yang mengajar anak-anak, ya atau bukan ustadzah, siapapun Anda, apabila mendapatkan seseorang yang ia belum bisa membaca Al-Fatihah, belum lancar bacaan Al-Qur'annya, atau dia tidak mengerti tentang gerakan-gerakan sholat, ajak dia ke rumah Anda, maka ajarkan dia sholat. Insya Allah pahala yang akan Anda dapat selama dia hidup, ya apalagi apabila orang ini akan mengajarkan kepada orang lain, pahalanya akan Anda dapatkan, ya akan Anda dapatkan. Hal kedua yaitu bahwasanya pahala jariah yang didapatkan oleh seorang muslimah atau lebih khusus di sini adalah seorang ibu apabila ia berhasil mencetak anak yang soleh, ya mencetak anak yang soleh. Lihatlah hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang dia telah wafat, maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga hal. Sodakotun jariyah, yaitu sedekah yang mengalir. Au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya, ini tadi sudah kita bahas. Au waladun solihun yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Nah, lihat dua poin terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ilmu yang bermanfaat dan juga anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, dua hal ini bisa ya bisa dibilang dua sumber, dua sungai mengalir bagi wanita, bagi ibu-ibu, bagi umahat yang mana apabila ia berhasil mencetak anak yang soleh, maka di sini merupakan sebuah anjuran bagi ibu-ibu yang memacu dirinya untuk terus belajar agar apa? Agar bisa mengajari anaknya. Jangan rela seharusnya Anda mengajari Ustadz, anak saya udah taruh di pondok aja nanti eh, biar apa namanya? Dia biar pintar, tidak. Harusnya Anda sebagai orang tua yang merupakan orang pertama yang berkewajiban untuk ngajari anak, bukan diserahkan kepada orang lain. Apakah Anda rela pahala mengalir nanti diambil oleh ustadzah lain?
atau diambil oleh guru lain. Oleh karena itu para ulama salaf dahulu, subhanallah, mereka karena tahu begitu besarnya pahala mengajari anak-anak kecil, itu sampai mereka ketika ketemu di jalan seorang anak itu ditanya, wahai apa namanya, nak, kamu sudah hafal Al-Fatihah atau belum? Kamu sudah tahu cara baca surat yang benar atau belum? Kalau dia jawab belum, langsung diambil anak itu, lalu dikasih makanan dan diajari saat itu juga. Karena apa? Bayangkan, satu Al-Fatihah ya yang dibaca itu anak, maka Anda akan mendapatkan pahalanya sampai nanti dia wafat. Belum lagi apabila anak tersebut mengajarkan kepada orang lain. Maka di sini ya seharusnya para umahat ya lebih terpacu untuk menuntut ilmu syar'i, karena sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, al ummu madrasatul ula lil abna. Ibu itu adalah madrasah utama dan yang paling pertama bagi sang anak. Jadi ibu memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengajari anak-anaknya agar fadilah ilmu yang bermanfaat serta fadilah anak soleh menjadi pahala yang mengalir meskipun sang ibu atau sang muslimah tadi telah wafat. Rasulullah SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Dan seorang istri itu bertanggung jawab penuh terhadap rumah dan juga tanggung jawab kepada anak-anaknya. Maka di sini eh, sangat dianjurkan kepada para umahat, kepada ibu-ibu ya, meskipun dengan besarnya tanggung jawab Anda dan kewajiban Anda di rumah, maka sangat saya anjurkan untuk menambah ilmu syar'i, untuk menambah ilmu agama, untuk eh, menambah apa namanya, ilmu syar'i terkait dengan akidah atau terkait dengan fikih dan hal akhlak dan sejenisnya. Masih banyak lagi, tapi mungkin saya lewati di sini. Dan poin terakhir yaitu wanita yang berilmu adalah wanita yang solihah. Ya, ini fadilah terakhir. Sana masih banyak fadilah-fadilah yang lain. Fadilah ini adalah wanita yang berilmu adalah wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah adalah perhiasan dunia terbaik. Ya, perhiasan dunia terbaik di dunia ini itu adalah wanita yang solehah. Wanita yang menjadi perhiasan bagi suaminya, wanita yang menjaga agama dan dirinya tatkala dia ada di rumah. Bahkan keberkahan rumah tangga didasari dengan adanya seorang istri yang solehah. Mengapa? Ya, karena Rasulullah SAW menyatakan tunkahul mar'atu li arba, lima liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidzati din taribat yada, kata Rasulullah SAW. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya. Jadi kalau kadang orang mengincar wanita untuk karena anak orang kaya misalnya. Ada yang mengincar seorang wanita karena dia keturunan bangsawan, ya anaknya pejabat dan sejenisnya, atau karena cantik. Dan juga ada yang mencintai wanita karena agamanya atau ingin menikahi wanita karena agamanya. Akan tetapi apa petunjuk Rasulullah SAW? Fadfar bidzati din taribat yadak. Engkau nikahilah wanita yang memiliki agama, yang memiliki pengetahuan ilmu agama, maka akan beruntung. Ya, tidak akan sengsara kehidupanmu. Jadi keberkahan rumah tangga itu pada dasarnya ada di tangan wanita. Sehingga di sini bagi Anda yang menginginkan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang rohmah, dimulai dari diri Anda sendiri dengan memperbanyak ilmu syar'i, dengan mengamalkannya, dengan mengamalkan ilmu tersebut di tengah keluarga, ya, dengan mengajarkannya kepada anak-anak. Selanjutnya, wanita yang berilmu adalah hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hamba yang bisa dibilang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah wanita yang terbaik. Di dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sehingga dinyatakan di sini oleh para ulama, barang siapa yang tidak memiliki ilmu agama atau Allah tidak memberikan ia ilmu agama, maka Allah nggak ingin dia baik. Nah, ini merupakan ancaman bagi kita, ancaman bagi para wanita. Apabila ia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ilmu agama, maka jangan-jangan dia tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Inilah lima fadilah, ya lima fadilah menuntut ilmu bagi wanita, yang menuntut ilmu bagi wanita, maka di sana banyak sekali fadilah-fadilah yang disebutkan oleh para ulama, tapi setidaknya lima fadilah itu yang bisa dijadikan pedoman bagi setiap wanita untuk semangat dalam belajar, untuk semangat dalam ikut kajian, untuk semangat dalam menambah ilmu syar'i, yang menambah ilmu agama, untuk semangat terus belajar agama Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti. Kalau bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala meskipun usia Anda sudah lanjut, meskipun Anda sudah tua renta, terus belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, terutama yang masih mudi-mudi, yang masih berumur usia muda, maka sangat dianjurkan untuk belajar agama, memperbanyak ilmu agama. Ilmu dunia yang Anda pelajari, mungkin lagi semangat-semangatnya kuliah, Ustaz. Anda lagi semangat belajar sekarang mengambil jurusan matematika dan sejenisnya. Ilmu-ilmu tersebut memang mungkin bermanfaat bagi Anda terhadap urusan dunia, tapi urusan dunia hanya sebatas ketika Anda hidup di dunia ini saja. Akan tetapi akhirat adalah kehidupan Anda yang kekal, wahai para muslimah. Kehidupan kita yang kekal nanti adalah di akhirat, sehingga kita harusnya memperbanyak bekal untuk akhirat kita, memperbanyak bekal kita untuk kehidupan yang kekal nanti, memperbanyak bekal agar tidak terancam masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa? Dengan mempelajari ilmu agama. Meskipun Anda kuliah di umum, meskipun Anda kuliah di universitas, tidak menghalangi Anda untuk belajar, tidak menghalangi Anda untuk tetap menambah ilmu agama. Meskipun Anda sibuk sibuk mengurus rumah dan sejenisnya, tidak menghalangi Anda untuk menjadi seorang wanita yang berilmu. Kita lihatlah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Para ulama menyebutkan bahwasanya di antara para sahabat yang disebut sebagai ulama wanita itu adalah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan ibunda kita Aisyah itu meriwayatkan lebih dari 2000 hadis. Jadi ada sekitar 2081 hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah. Jangan dikira ibunda kita ini leha-leha, nggak ada kegiatan, tidak. Ibunda kita Aisyah itu juga masak, mencuci pakaian, beliau juga mengurusi rumah, kebutuhan Rasulullah SAW, memenuhi kebutuhan Rasulullah, tapi tidak menghalangi beliau untuk terus menuntut ilmu, bertanya kepada Rasulullah apa yang dia tidak pahami. Bahkan para sahabat menyatakan, ya, para sahabat itu apabila ada yang tidak dipahami dalam urusan agama, itu tanya ke siapa? Tanya ke Aisyah, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Musa al-Asy'ari, "Ma'askala alaina ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsun qattun." Tidaklah ada suatu hadis yang mungkin tidak dipahami oleh para sahabat. Bayangkan para sahabat laki-laki mereka, yang mungkin mereka rajin belajar bersama Rasul. Akan tetapi kalau ada yang tidak mereka pahami, mereka tanya. Tanya ke siapa? Tanya ke ibunda Aisyah, seorang wanita. Fasa'alna Aisyah radhiyallahu anha illa wajadna indaha minhu ilmun. Kami pun bertanya, kata para sahabat. Bertanya kepada siapa? Kepada Aisyah, kepada ibunda Aisyah. Ya, pasti karena beliau memiliki ilmu. Nah, ini tidak menghalangi bagi wanita untuk belajar. Bahkan kalau kita buka sejarah itu banyak sekali para ulama dari golongan wanita. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menerjemahkan atau menyebutkan biografi tentang ulama wanita itu lebih dari 500, kalau nggak salah itu bahkan ribuan. Ribuan biografi ulama wanita. Di antara mereka ada yang jadi ahli hadis, ahli fikih dan sejenisnya. Ya. Salah satunya siapa? Ada Nafisah namanya. Ada Nafisah, dia itu seorang ulama wanita yang mana dia ini belajar dari Imam Malik. Belajar dari Imam Malik. Maka tatkala ilmunya sudah banyak, Nafisah ini memiliki kajian tersendiri. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i berguru kepada Nafisah. Subhanallah. Bayangkan. Berguru kepada imam, muridnya juga imam. Ya, gurunya adalah Imam Malik dan dia memiliki murid yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini ulama dan mereka adalah wanita. Ada juga disebut salah satu ulama wanita yang merupakan memiliki peran besar dalam Islam, Fatimah Al-Baghdadiyah, yang mana dia adalah wanita yang cerdas dan dia belajar kepada siapa? Belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, murid seorang ulama mujaddid, murid seorang ulama yang sangat kuat dalam ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir dan sejenisnya.
Makanya tatkala disebutkan tentang dia, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memuji-muji tentang Fatimah ini karena dia adalah wanita yang sangat cerdas, rajin, ya. Ketika hadir di kajian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kritis, banyak bertanya. Apabila ada yang tidak dia pahami, dia tanyakan kepada gurunya. Nah, demikianlah potret-potret para wanita yang mana mereka adalah ulama dari golongan wanita. Maka di sini wasiat dari kami pribadi dan juga kepada kepada seluruh wanita, ya, kepada seluruh muslimat, agar selalu berusaha untuk menambah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar selalu berusaha untuk menambah ilmu syar'i. Tujuannya untuk menyelamatkan diri dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan di pekan depan. Dan mungkin sekali lagi di sini eh, saya tekankan, ya, insya Allah akan ada tanya jawab interaktif yang nanti akan di apa namanya, melalui hostnya di pada pertemuan depan. Insya Allah ada hadiah dan sejenisnya. Maka di sini sangat dianjurkan untuk mencatat di kajian apapun itu. Maka tolong jangan lupa bawa buku dan juga pena. Kalau bisa di setiap kajian itu membawa oleh-oleh, ya. Oleh-oleh kajian itu bukan bukan jajanan cilok atau jajan-jajan yang ada di depan masjid, tidak, tapi oleh-oleh kajian adalah apa? Faedah yang didapatkan dari kajian tersebut, yaitu berupa catatan yang kemudian nanti dimurojaah dan diamalkan ketika pulang di rumah. Wassalamualaikum ala Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.